Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar menginstal Hadoop ya. Di video ini kalian akan saya ajari bagaimana menginstal Hadoop. Pertama, perlu kalian ketahui bahwa Hadoop memiliki banyak sekali versi, versi 2 dan sekarang versi 3. eh, Banyak tutorial yang ada di internet dan hampir semua memiliki stylenya masing-masing. Dan saya rasa Hadoop versi 1, 2, dan 3 tidak memiliki perbedaan yang cukup banyak. Di sini Bapak menggunakan Hadoop versi 3, tepatnya 3.4.1. Kemudian menggunakan Java JDK versi 8 ya, harus versi 8. Kemudian tidak harus sih, jadi nanti ada beberapa tahapan opsional. Nah, pertama harus di-download dulu semua file di dalam satu folder. Oke, setelah di-download nanti bisa dicek ini contohnya ya. Kemudian kita ekstrak file. Nah, uniknya Hadoop adalah kita tidak perlu melakukan instalasi seperti .exe lainnya. Jadi kita tinggal ekstrak saja. Tapi agak unik instalasinya. Agak unik instalasinya. Let's say kita sudah ekstrak ya. Namanya Hadoop 3.4.1. Setelah diekstrak, kita perlu menginstal Java JDK. Ini kita install running ya, running semua. Kemudian jika sudah, kita cari Java JDK-nya di mana. Cara mencarinya adalah satu-satu ya. Seharusnya ada pada saat instalasi, bisa dicek Java JDK-nya ada di mana. Oke, ketemu. Jadi defaultnya ada di program file, kemudian Java. Sini ada JRE, ada JDK. Kita buka JDK. Nah, ini adalah Java JDK. Pertama kita set environment dulu. Set environment itu ya untuk kita melakukan apa ya, memanggil sesuatu di terminal. Contoh CMD ya, terminal. Kemudian saat kita tidak memasukkan MATLAB, kita tidak bisa memanggil MATLAB di sini. MATLAB. Kenapa ada bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kemudian OpenSSH. Kalau OpenSSH-nya tidak dimasukkan di environment, maka tidak bisa dipanggil di sini, di terminal. Jadi harus dimasukkan ke dalam environment. Setelah dimasukkan bentuknya seperti ini. Jadi file Java direktorinya di JDK sampai dengan bin. Oke, sampai dengan bin. Setelah itu Bapak juga menambahkan variabel Java home, sintaknya seperti ini, JDK 08 2020 bin. Ya, jika sudah semua kita klik OK, OK. Kemudian kita pindah ke instalasi Hadoop. Kita buka file folder Hadoop-nya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada 3 file yang ini mengganggu. 3 file yang penting di dalam etc. Nah, file pentingnya apa saja?
File pentingnya adalah yang pertama core site ini ya. Ini yang penting pertama, kita buka dulu menggunakan text editor terserah. Kemudian yang kedua adalah mapset XML. Oh ini ya. Open with atom. Kemudian yang ketiga adalah HDFS site. HDFS site XML. Oh iya, yang ini RD. Yang nggak pakai RDF ya. Kemudian yang terakhir adalah yarn. Yarn env.jmp. Ini juga perlu kita buka. Ada open with open edit. Oke, kita buka dulu yarn. Oke, sudah dibuka semua ya. Ini bentuknya seperti ini. Ada 4 file, 1, 2, 3, 4. Ada 4 file. Kita minimize dulu. Kemudian kita membuat folder data. Kita membuat folder data. Uniknya Hadoop adalah tempat penyimpanan dan tempat instalasi bisa ditempatkan di tempat yang berbeda. Contoh ya, di laptop Bapak ini ada 2 hard disk. Ya, ada 2 hard disk. Ada yang 1 tera, ada yang setengah tera. Kita bisa menempatkan instalasi Hadoop di disk yang paling cepat karena Bapak menginginkan kecepatan untuk instalasi dan untuk pemrosesan data. Dan yang kedua adalah disk untuk penyimpanan. Memang disk 1 ini Bapak desain untuk skala yang besar, jadi teranya juga besar ukurannya. Uniknya di sini Hadoop bisa berada di beberapa hard disk. Jadi instalasinya di 0, penyimpanannya bisa di 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Di sini Bapak sudah membuat foldernya adalah ini Hadoop data. Hadoop data ini ada 2 folder yang harus ada, yaitu data node dan name node. Setelah dibuat, kemudian kita kembali ke Atom text editor ya. Di core site kita menulis seperti ini, jadi harusnya kosongan. Kemudian teman-teman menulis sama seperti ini. Configuration fs default fs localhost 9000. Oke, bisa di pause dulu, kemudian ditulis. Jika sudah, pindah ke sini. Property MapReduce framework name yarn. Tulisan-tulisan ini akan Bapak taruh atau tempatkan di description YouTube ya. Jadi nanti silakan tinggal copy saja. Kemudian HDFS site. Nah, di sini yang berbeda adalah teman-teman perlu mengubah direktori untuk data node dan name node sesuai dengan kondisi komputer Anda. Terakhir di yarn kita perlu merubah
yarn env. Bentar ya. Oh sorry, bukan yarn env tapi yarn site xml. Sorry. Yarn etc yarn site xml. Ini dia, open with atom. Oke, di sini teman-teman perlu menambahkan ini, akan Bapak tulis di YouTube juga. Setelah itu teman-teman perlu mengganti bin yang asli ini kita achieve dulu ya, disimpan kemudian di delete. Setelah itu kita jalankan Hadoop 3 fix ya, yang saya bentar. Ya yang ini, yang ini untuk menggantikan bin yang asli. Oke, untuk menggantikan bin yang asli ini dihapus dulu. Setelah diekstrak tadi ya, dihapus. Kemudian Hadoop bin ini di uncompress, dikeluarkan. Jadi bin yang baru. Kemudian kita tinggal jalankan winutil.exe ini. Kita run as admin saja. Oke, jika ada error, maka akan muncul error di tengah. Dan error yang paling umum adalah error lib ya, library msvcr 120. Jika ada error itu, maka kita perlu melakukan replace mrcv 120 di dalam sistem 32. Ada sistem 32. Windows. Nah, sistem 32. Oke. Lib. Mana library? Ya, kita paste saja di sini. Setelah sudah terpaste, kemudian kita jalankan lagi Hadoop bin, kita jalankan lagi Windows util. Jika tidak muncul apa-apa, berarti instalasi kita sudah benar. Kemudian kita bisa menjalankan Hadoop. Caranya adalah kita tinggal buka terminal. Cukup sederhana ya. Terminal, kemudian hdfs name node dash format. Nah, oke, tunggu sebentar. Location null, reformat yes. Oke, artinya untuk hdfs node yang ada di dalam folder ya, folder data node tadi yang di mana ya, di sini semua sudah terformat, jadi sudah nggak ada apapun di dalamnya. Kemudian baru kita start all.cmd. Nah, setelah kita start akan muncul 3 terminal yang akan berjalan bersamaan. 3 terminal ini
namanya beda-beda. Yang atas adalah Node Manager, Resource Manager, Data Node, dan satu lagi adalah Name Node. Jadi empat terminal ini akan jalan bersamaan. Kemudian untuk mengecek apakah sistem Anda sudah jalan, bisa membuka localhost 8088. Jadi tinggal dijalankan aja 8088, maka akan diarahkan ke sini, berarti Hadoop sudah mulai berjalan. Oke, selamat mempelajari. Jika teman-teman ingin mencoba secara mandiri atau menggunakan versi lain dari Hadoop, silahkan. Tapi perlu diketahui bahwa setiap Hadoop version memerlukan JDK atau Java Development. Kayaknya apa ya? JDK. Saya lupa. Java Development Kit yang berbeda. Kalau JDK yang Bapak gunakan adalah JDK 8, itu untuk Hadoop 3. Begitu saja, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.